Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muflisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i, buah pena dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan tentang kaidah yang ketiga, yaitu sesembahan orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup itu bermacam-macam. Rasulullah SAW mengatakan, "Fanaqulu ar-Rasul," maka beliau Syekh Fauzan menjelaskan, Rasul lam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan sesembahan orang-orang musyrik, bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Rasulullah menganggap semuanya sama. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, halal darah dan hartanya orang-orang musyrik jika mereka menyerang, melawan di negara yang menggunakan undang-undang Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Itu orang-orang musyrik dari kalangan ahli kitab dan majusi. Mereka boleh tinggal di Madinah, di negeri Islam, dengan syarat harus membayar jizyah. Kalau tidak, ya diperangi, dipaksa. Kalau tidak mau, silahkan pilih keluar dari negeri Islam. Itu maksudnya. Ya. Demikian juga ketika Islam itu sudah adidaya, sudah kuat dari sisi kuantitas, jumlahnya banyak, kemudian kualitas persenjataan, ya, militernya kuat, ya, dan sangat memungkinkan untuk melakukan ekspansi, yaitu menegakkan kalimat tauhid ke negeri-negeri selain Islam. Maka
pimpinan berhak untuk memerintahkan para komandannya untuk menegakkan kalimat tauhid dengan jalan perdamaian. Jika kalian mau berdamai, kami akan mendirikan masjid, kami akan mengirimkan para dai untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Rasulnya. Kalau tidak mau, bayar jizyah. Jadi Islam itu nanti berwibawa, ya, tidak ada paksaan masuk dalam Islam, tapi daerah ini adalah daerah yang akan kami kuasai. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang musyrik. Jangan sampai Islam itu berdiri tegak dengan kuat. Makanya mereka berusaha dengan sekuat tenaga mengadu domba umat Islam agar umat Islam lemah. Walam yufarik bainahum, Rasulullah tidak membeda-bedakan sesembahan orang-orang musyrik, tidak membedakan para pelaku kesyirikan. Walladzina ya'buduna al-masiha, ada di antara orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi menyembah Al-Masih. Wal Masihu Rasulullah. Siapa itu Al-Masih? Al-Masih adalah Nabi Isa, termasuk Rasulullah, termasuk ulul azmi, di antara Rasul yang paling mulia, ulul azmi. Wa ma'a hadza qatalahum, Rasulullah tetap memerangi mereka, memerangi para penyembah Nabi Isa, walaupun namanya menurut mereka bukan Nabi Isa, ya. Yaitu diperangi dengan ilmu, ditegakkan hujjah, ya. Apabila mereka menerima, alhamdulillah. Jika mereka menyerah, ya tentu saja dengan senjata. Wal Yahudu, demikian juga orang-orang Yahudi, ya'buduna Uzair. Orang Yahudi yang mereka sembah itu bukan Allah, tetapi Uzair. Mereka menyembah Uzair. Siapa itu Uzair? Huwa min anbiya'ihim, salah satu dari kalangan para nabi. Aw min solihi, aw min solihim, ya, atau di antara orang-orang soleh. Ini titik apa iya ini? Kurang jelas tulisannya. Aw min solihaihim, aw min solihim. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerangi mereka semuanya, tidak pilih tebang, tidak tebang pilih. Lam yufarik bainahum fasyirku la tafriqa fihi. Yang namanya kesyirikan itu tidak ada perbedaan, nilainya sama-sama minus, gitu ya. Tidak ada plusnya sama sekali. Baina man ya'budu rajulan sholihan, baik dia musyrik karena menyembah laki-laki yang soleh, aw ya'budu sonaman, atau dia musyrik karena menyembah patung, arca, candi, aw hajaron, atau menyembah batu, aw syajaron, atau menyembah pohon, ya, sama saja. Li'anna syirka, karena kesyirikan itu maknanya huwa ibadatu ghairillahi kainan man kana, menyembah selain Allah apapun bentuknya. Walihada yaqulu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah saja, jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi ta'ummu kulla syai'in. Syai'an dalam kaidah bahasa Arab ini termasuk kata benda umum atau nakirah
Yang namanya umum mencakup segala sesuatu. Ya, ta'ummu kullaman usyrika ma'allah, mencakup segala sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah. Minal malaikati, baik itu dari kalangan para malaikat, war rusuli, dari kalangan para rasul, wassolihina, atau dari kalangan orang-orang soleh, wal auliyai, dan para wali, wal ahjari, batu-batu, wal asjari, dan pepohonan. Menyambung dari perbincangan di pekan yang lalu, sebab-sebab di antara penyembahan kepada orang-orang soleh yaitu mengkultuskan. Seakan-akan seseorang itu tidak bisa dinasihati dalam perkara agama. Ini enggak benar ya. Jadi selain Nabi itu layak dan sangat besar untuk dinasihati, karena selain Rasul itu tidak maksum, tidak terbebas dari dosa. Ya. Adapun Rasul itu maksum. Rasulullah tidak perlu dinasihati dalam perkara agama. Akan tetapi dalam perkara dunia justru Rasulullah sering menawarkan diri kepada para sahabat. Misalnya dalam strategi perang, memilih tempat, termasuk dalam urusan dunia yang lainnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dari saya tentang masalah dunia. Rasulullah sering meminta saran dalam perkara dunia. Adapun selain Rasul, sangat besar peluangnya jatuh dalam kesalahan, sehingga kita penting untuk mempelajari akidah dengan utuh, dengan benar, agar kita tidak mengkultuskan siapapun, tidak mengkultuskan kiai, tidak mengkultuskan ustadz, tidak mengkultuskan syekh, siapapun tidak boleh kita kultuskan, karena ini berbahaya dan madaratnya besar. Ketika seseorang dianggap sebagai ustadz besar misalnya, dia memiliki kesalahan yang berantai, kesalahannya itu muta'addi, berefek negatif kepada banyak orang, namun karena mengkultuskan tidak ada satupun yang berani menasihati. Ini berbahaya dan faktanya sudah terjadi. Beberapa waktu lalu saya sudah bertanya kepada orang yang lebih alim dari saya, bagaimana Ustadz kalau misalnya ada seorang yang menawarkan tanah kapling, gitu ya, yang menawarkan ini seorang ustadz yang terkenal. Ternyata setelah dibeli oleh para pembeli, sertifikatnya itu bodong. Satu kaplingnya harganya sekitar 20-25 juta. Karena orang itu memandang siapa yang memasarkan, sehingga terburu-buru membeli tanah kaplingan bodong. Uangnya tidak kembali, sertifikatnya tidak ada. Saya sudah memberikan nasihat, kalian harus menyampaikan masalah ini kepada gurunya dia yang dia segani supaya menasihati. Sampai sekarang nggak ada yang berani. Padahal secara kaidah fikih, orang yang merekomendasikan penjualan barang yang tidak memenuhi syariat atau tidak memenuhi syarat-syarat jual beli, maka yang memasarkan, yang merekomendasikan juga ikut menanggung dosanya. Ya, karena dia merekomendasikan tanah milik orang lain yang belum jelas sertifikatnya. Kasihan, itu banyak korbannya. Ada yang 4 kapling, ada yang 2 kapling. Karena masyarakat itu melihat bukan siapa pemilik tanahnya, siapa yang memasarkannya. Sampai sekarang karena mereka tidak berani menasihati, yaitu tadi, karena apa tadi? Efek mengkultuskan. Tidak ada yang berani bernahi mungkar. Gak enak, karena yang melakukannya ustaz. Itu gak benar seperti itu. Berarti tidak jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya.
tidak jalan, dan itu berbahaya kalau tidak ada yang menasihati. Itu akan menjadi bom waktu. Kemudian berikutnya, wadalilu qaulihi ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka seluruh orang-orang musyrik, perangi dengan ilmu sampai tidak ada lagi fitnah dan ibadah hanya untuk Allah saja. Ay ad-dalilu ala qitalil musyriki min ghairi tafriqi bainahum hasaba ma'budatihim. Al-Baqarah ayat 193 ini adalah dalil untuk memerangi semua orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan sesembahan mereka. Dari mana kita tahu? Dari kalimat waqatiluhum, perangilah mereka semuanya. Wa hadza amun likulli musyrikin, ini mencakup seluruh orang-orang musyrik yang memerangi dengan ilmu, dengan hujjah, dengan argumentasi. Lam yustasna ahadan, tidak ada yang dikecualikan, semuanya diperangi. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah dalam Al-Quran itu maknanya bukan tuduhan dalam bahasa Indonesia. Ya, ini banyak yang keliru. Kamu telah memfitnah saya dalam bahasa Indonesia, oke, itu adalah tuduhan. Tapi fitnah di dalam Al-Quran maksudnya adalah asyirku. Ya, jadi fitnah dalam surat Al-Baqarah ayat 193 itu maknanya syirik, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Ya. Ay la yujadu syirkun, sampai tidak ada lagi ditemukan kesyirikan. Dan ini bisa tegak dan efektif dengan dakwah yang didukung oleh penguasa. Adapun dakwah yang kurang didukung penguasa kadang-kadang kurang efektif. Ya, apalagi ditunggangi. Ya. Wa hadza amun, ya ini bersifat umum. Ayu syirkin, kesyirikan apa saja. Jadi di Saudi Arabia dakwahnya didukung oleh kerajaan. Seluruh kurikulum dari mulai PAUD sampai dengan universitas, kurikulum pendidikan agamanya wajib memenuhi Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama yang ada di sana itu sangat tegas memberantas segala bentuk kesyirikan. Ya. Sawa'u syirki fil awliya, baik itu kesyirikan berupa para wali, wassolihina, orang soleh, au bil ahjari, atau bebatuan, au bil asjari, atau pepohonan, au bil syamsi, au bil qamari, atau yang disembah matahari dan bulan. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, ya. Takunu al-ibadatu kulluha lillah. Jadi ibadah itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah saja. Laisa fiha syarikatun, tidak boleh ada saingan, tidak boleh ada tandingan. Li ahadin kainan man kana, dalam bentuk apapun. Fala farqa baina syirki bil awliya'i was sholihin aw bil ahjar aw bil asjar aw bisyayatin aw ghairihim. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalil yang menyebutkan adanya manusia yang menyembah matahari dan bulan, yaitu surat Fussilat ayat yang ke-37.
wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya kejadian malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, janganlah kalian menyembah matahari, wala lil qamari, dan jangan pula kalian menyembah bulan. Kalau kita perhatikan, la tasjudu itu berasal dari tasjuduna, fi'il mudhari, karena dia ada lam larangan, namanya lam nahyi, sehingga nunnya dibuang. Jadi asalnya fi'il mudhari. Apa maknanya? Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang berlaku sekarang dan yang akan datang. Berarti yang menyembah matahari dan bulan itu selalu ada, ya, selalu ada. Jadi sampai sekarang masih ada manusia yang menyembah matahari dan bulan. Walihada naha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anis salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Oleh karena itu Rasulullah melarang sholat di saat matahari terbit dan di saat matahari terbenam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang datang dari Nabi melalui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yatakharra ahadukum wal yusalli inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha. Janganlah mengambil waktu sholat sunnah di waktu matahari terbit atau di waktu matahari terbenam. Sholat yang dimaksud adalah dilarang melakukan sholat sunat mutlak. Adapun misalnya kalau kita masuk ke masjid dan memang betul-betul kita masuk ke masjid untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, walaupun sedang terbitnya matahari atau terbenamnya bulan, maka dikeluarkan dari hadis ini, karena kita niatnya melakukan tahiyatul masjid. Yang dilarang yang dimaksud adalah ketika kita melakukan sholat sunnah mutlak di rumah, itu tidak boleh, ya, di saat matahari sedang terbit atau sedang terbenam. Saddan lidari'ati, tujuannya apa? Menutup peluang, menutup celah, ya, kesyirikan. Li'anna hunaka, karena di waktu itu man yasjudu lisyamsi inda tulu'iha, ada sebagian manusia yang menyembah matahari ketika terbit. Wa yasjudu laha inda ghurubiha, ada juga yang menyembah ketika matahari terbenam. Fanuhina, kita dilarang berdasarkan hadis ini an nusalliya fi hadainil waqtaini, salat di dua waktu tersebut. Wa in kana li sholati lillah, jadi tidak boleh melakukan salat sunat mutlak di dua waktu tersebut, ya, khawatir nanti menyerupai penyembah matahari. Lakin lama kana fi sholati fi hadzal waqti musyabihatan li fi'lil musyrikin, ya, karena ada penyerupaan waktu yaitu yang dilakukan oleh orang musyrik, muni'a min dzalika syaddan lid dari'ati, sehingga dilarang dalam rangka untuk menutup celah kesyirikan. Allati tubdi ila syirki war rasul jaa bin nahyi an syirki, Rasulullah melarang kesyirikan, wasyadda dzara'i'ahu al-mubdiyata ilaihi, menutup celah yang bisa menyeret ke dalam perbuatan syirik, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 585
Imam Muslim nomor 828. Wa dalilul malaikati, kemudian berikutnya dalil yang menunjukkan adanya di antara manusia yang menyembah para malaikat. Wallahu a'lam malaikat apa yang disembah. Wala ya'murukum an tattakhidu al-malaikata, kalian tidak diperintahkan untuk menyembah para malaikat. Wa anna dzalika syirkun, karena jelas menyembah malaikat termasuk kesyirikan. Ini juga sama bentuknya, ya'murukum wala ya'murukum, kalian tidak disuruh. Bentuknya fi'il mudhari, berarti masih ada terus orang yang menyembah malaikat. Mungkin kalau kita cari datanya mungkin ada ya. Kalau di sekitar kita mungkin agak sulit ya, orang yang menyembah malaikat. Berikutnya, wa dalilul anbiya'i, dalil yang menunjukkan ada di antara manusia yang menyembah para nabi, yaitu Al-Maidah. Kalau yang tadi wala ya'murukum man tattakhidul malaikata arbaba, kalian tidak disuruh menyembah para malaikat, surat Al-Imran ayat 80. Adapun dalil di antara manusia ada yang menyembah para nabi, surat Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas, ketika Allah bertanya kepada Isa putra Maryam, anta qulta lin-nas, apakah engkau pernah mengatakan kepada umat manusia, attakhiduni, ittakhiduni wa ummiya, jadikan aku dan ibuku, ilahaini, sebagai dua Tuhan, min dunillah, selain Allah. Qala, Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas aku mengatakan demikian. In kuntu qultu faqad alimtahu, seandainya aku mengatakannya tentu engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, ya, engkau maha tahu tentang diriku sedangkan aku sangat sedikit tahu tentang dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Kemudian berikutnya, fa fihi radun ala man farraqa fi dzalika min ubadil qubur. Ya. Wa dalilus shalihin qauluhu ta'ala, kemudian berikutnya dalil di antara manusia ada yang menyembah orang-orang soleh, yaitu surat Al-Isra ayat 57 ya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya, mereka, di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, yang mencari kepada jalan Tuhannya, menuju Tuhannya wasilah, sarana. Siapa di antara mereka yang paling dekat dan mereka mengharapkan kasih sayang dan takut kepada siksaan. Fa fihi radun ala man farraqa fi dzalika min ubadil qubur. Dalil-dalil yang disebutkan tadi ini sebagai nasihat kepada para penyembah kubur. Ya. Mereka mengatakan inna syirka ibadatul asnam wa la yusawwa indahum baina man abidal asnama wa baina man abada waliyan. Ya. Mereka orang-orang musyrik ngeles ya, atau mereka beralasan dengan alasan yang tidak benar. Mereka mengatakan
orang yang menyembah, man abadal asnam, orang yang menyembah patung, dengan orang yang menyembah wali, la yusawwa, tidak sama, kata mereka. Demikian juga rajulan sholihan, orang yang menyembah laki-laki yang soleh, itu tidak boleh disamakan dengan orang yang menyembah asnam, orang yang menyembah berhala. Ya. Mereka mengingkari wa yunkiruna taswiyata baina haulai. Ya, mereka menolak menyembah berhala dengan penyembah wali itu tidak boleh disamakan. Wa yaj'amuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat. Mereka mengatakan syirik itu hanya terbatas kepada penyembahan berhala saja. Zaman sekarang sudah modern katanya. Gak ada yang menyembah patung. Yang menyembah patung itu dulu di zaman jahiliyah. Sekarang ini sudah gak ada patung yang disembah. Maka ini bertentangan dengan ayat-ayat yang disebutkan tadi, karena bentuknya fi'il mudhari. Masih ada sampai sekarang orang yang menyembah orang-orang soleh, matahari, bulan, malaikat, dan para nabi. Ya. Kenapa mereka mengatakan kesyirikan itu hanya terbatas kepada penyembahan berhala saja? Karena mereka punya maksud untuk menghentikan dakwah tauhid. Sudahlah, tidak usah dakwah tauhid. Sekarang dakwahnya dakwah ekonomi saja, gitu ya. Nggak ada patung yang disembah, gitu ya. Mana ada orang menyembah matahari? Nggak ada, gitu. Padahal di awal kan disebutkan tadi, ya. Memang di sekitar kita nggak ada, tapi di luar daerah kita masih banyak, ya, masih banyak. Wada min mughallatati alwadihati minahiyati. Ya, maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat jelas, bisa dilihat dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, Allah Jalla wa Ala fil Quran ankara alal jami'i wa amara bi qitalil jami'i. Ya. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengingkari seluruh bentuk kesyirikan dan menyuruh untuk memerangi semuanya. Kalau Allah menyuruh memerangi semuanya, berarti masih ada. Ya. Allah tidak menyuruh memerangi yang menyembah berhala saja. Ya. An-nahiyatus tsaniyah, sisi yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yafariq baina abidi sanamin wa abidi malakin aw rajulin sholihin. Sisi yang kedua, Nabi SAW tidak membeda-bedakan antara penyembah berhala dan penyembah malaikat atau laki-laki yang soleh. Semuanya sama, semuanya musyrik, ya, berada di dalam neraka kekal selama-lamanya. Ya, tidak dibeda-bedakan. Ya. Kemudian penjelasan tentang dalil orang-orang yang menyembah manusia-manusia yang soleh, yaitu dalam Al-Isra ayat 57, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Tafsir yang pertama, nazalat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha. Surat Al-Isra ayat 57, ayat ini menjelaskan tentang orang yang menyembah Al-Masih, menyembah Nabi Isa, wa ummahu, dan ibunya, wa Uzairah, dan menyembah Uzair. Fa akhbara subhanahu anna al-Masih wa ummahu Maryam wa Uzairah kullahum ubadun lillah. Dan Allah sendiri menjelaskan bahwa Nabi Isa dan ibunya Maryam serta Uzair, ketiganya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
Yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu. Mereka adalah manusia-manusia yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengharapkan kasih sayangnya, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka juga takut terhadap azabnya atau siksanya. Fahum ubadun muhtajuna ila Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat membutuhkan Allah. Muhtakiruna ilaihi, ya, sangat berhajat kepada Allah. Yad'unahu, mereka rajin berdoa. Wa yatawassaluna ilaihi, dan mereka menjadikan ketaatan sebagai wasilah. Yatawassaluna ilaihi bitta'ati. Apa wasilah? Terjemah Indonesianya menjadi sarana. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Isa, ibunya, dan Uzair. Ketiganya adalah orang-orang soleh. Allah menyebutkan yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka berusaha mencari, kemudian mengamalkan segala bentuk ketaatan, dan ketaatan itulah mereka jadikan sarana atau wasilah. Ya. Jadi al-wasilah yang benar menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-35, wasilah yang benar adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah, bukan menjadikan selain ketaatan dan ibadah sebagai wasilah. Ya. Orang soleh yang sudah mati itu tidak boleh dijadikan wasilah. Ya. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 35. Padahal ala annahum la yasrubuna lil ibadati li annahum basyarun. Berdasarkan ayat ini, tiga orang soleh tadi, Nabi Isa, ibunya, dan Uzair, tidak layak untuk disembah karena mereka adalah basyar. Basyar itu apa? Mereka manusia. Muhtajuna fuqara. Mereka adalah manusia yang butuh kepada Allah SWT. Yad'una Allah, mereka juga sama-sama sering berdoa kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, mereka juga sama-sama mengharapkan kasih sayangnya Allah dan takut kepadanya. Ya. Wa man kana kadzalika la yasruhu an yu'badu ma'allahi azza wa jalla. Karena sama-sama butuh kepada Allah, maka tidak pantas untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Kemudian para ulama ada yang menyebutkan wal qaulus tsani, tafsir yang kedua dari surat Al-Isra ayat 57, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaron minal jinni. Ya. Ayat ini turun, Al-Isra ayat 57, berkaitan dengan ada di antara manusia, yaitu orang-orang musyrik, mereka sering menyembah sekelompok jin. Jadi jin itu disembah, ya dikasih sesaji, ya dikasih penghormatan, ya ada juga yang melakukan ibadah untuk bangsa jin, entah itu dengan berpuasa, ya. Ada di antara orang-orang musyrik di tanah Jawa itu melakukan ritual ibadah untuk bangsa jin. Ya. Lalu kemudian fa aslama al jinnu, jin-jin yang disembah tadi terkena dakwah. Karena di kalangan bangsa jin juga ada para dai, para mubalik. Sehingga mereka masuk Islam. Walam ya'lam haula'i bi islamihim. Orang-orang musyrik tadi yang biasa memberikan sesaji, memberikan penyembahan kepada para jin, nggak tahu kalau jin-jin yang disembah tersebut sudah pergi, sudah masuk Islam. Ya. Wasaru yataqarrabuna ila Allahi bit-ta'ati wad-dharra'ati. Jin-jin yang masuk Islam tadi mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Fahum ubadun muhtajuna fuqara la yasluhuna lil ibadah. Mereka bangsa jin yang masuk Islam sehingga mereka tidak disebut lagi setan. Mereka jin muslim.
Ya. Sama-sama mereka mengharapkan kasih sayang Allah, takut dengan siksaan Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah, tidak layak untuk disembah. Wa ayyakana al-muradu bil ayatil karimati fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatu sholihin. Tafsiran mana saja, mau yang pertama, mau yang kedua, menunjukkan bahwa tetap saja tidak boleh ya menyembah orang-orang soleh, baik itu orang-orang soleh dari kalangan para nabi, Nabi Isa, Nabi Uzair, atau ibunya Nabi Isa, Maryam, atau menyembah orang-orang soleh dari kalangan bangsa jin. Dua-duanya hukumnya musyrik, hukumnya terlarang. Sawa'un kana minal anbiya wasiddiqin aw minal awliya wassalihin fala tajuzu ibadatuhum li'anna kulla ubadun lillah fuqara ilaihi fa kaifa yu'baduna ma Allahi jalla wa ala. Ya, semuanya adalah hamba-hamba Allah, sama-sama butuh kepada Allah, tidak mungkin dijadikan sembahan selain Allah. Yang perlu ditegaskan di sini, wal wasilatu makna wasilah versi Al-Quran sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Wasilah itu adalah at-ta'atu wal qurbu, ketaatan atau ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Falladhi yuwasilu ila Allah ila ridallahi wa jannatihi. Ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, ibadah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, yang bisa memasukkan dirinya ke surga. Itulah wasilah yang masyru'ah, wasilah yang disyariatkan. Wabtagu ilaihi al-wasilata, carilah wasilah agar engkau dekat dengan Allah. Amal muharrifuna fayaquluna al-wasilah antaj'ala bainaka wa bainallah wasitah minal awliya wassalihin wal amwat. Adapun orang-orang yang sesat, mereka mengatakan wasilah itu adalah menjadikan antara dirimu dengan Allah perantara. Perantara di sini berupa para wali, orang-orang soleh, dan orang-orang yang telah mati. Ini wasilah versi muharrif, versi orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa baina lillah wa bainallah liyuqarribuka ilallah. Ya. Jadi mereka menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Tujuannya sama, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sayangnya caranya yang sama, caranya tidak disyariatkan. Inilah bid'ah yang dilarang. Ya. Perbedaan antara musyrik dengan muwahhid. Kalau orang muwahhid, yang dijadikan wasilah adalah ketaatan. Kalau orang musyrik tidak, yang dijadikan wasilah adalah orang-orang yang telah mati. Nah, itu bedanya di situ. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, orang-orang yang sering menjadikan para wali sebagai wasilah dan mereka melakukan kesyirikan, Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya, ini adalah dalil yang sangat kuat bahwa orang-orang musyrik itu menjadikan para wali, orang-orang soleh yang telah mati sebagai wasilah, sebagai perantara. Mereka meminta, ya, meminta perantara tersebut tu'arifullaha bika watan kululau hajataka. Ya. Mereka menjadikan wasilah-wasilah tersebut untuk menyampaikan keinginan-keinginan mereka kepada Allah. Wa tukhbiruhu anka. Ya Husain, ya Hasan, ya Ali, madad, ya, tolong sampaikan keinginan kami kepada Allah SWT. Nah, seperti itu. Ya.
Barangkali ini saja dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.